Beneran mau bantuin? Ya. Yaudah, bantuin siram. Loh, cerah banget yo hari ini. Langit biru, gak ada awan mendung sedikit pun. Kalau ibu-ibu bilang ini waktunya jemur kasur, tapi kalau buat aku, yo ini saatnya memanjakan si kuda besi kesayangan. Tadi gak bersih-bersih nih bannya roda. Wih, lagi ngapain tuh? Mancing, Mang. Tahu nyuci motor kayak nanya. Mau dibantuin nggak? Beneran mau bantuin? Ya. Yaudah, bantuin siram. Siram dulu. Iya. Yakin disiram? Iya, yaudah kalau mau bantuin siram, enggak usah. Kok aku yang disiram? Tadi itu disuruh siram. Motornya, Mang, yang disiram motornya. Alah, marah-marah mulu. Ladalah, piye sih? Emang bener-bener kayaknya orang-orang pada cengcimen alias sentimen sama aku lur. Loh. Dul, kenapa sih marah-marah? Itu yuk, tadi si Ali masa aku disiram yuk. Aduh, aku masuk ke motornya. Udah, sabar. Daripada kamu marah-marah, mending bantuin aku yuk cari gurita. Enggak. Tadi gurita cuma gitu-gitu aja. Daripada ntar aku kena ombak, enggak. Dul, nanti guritanya kita masak. Guritanya dimasak? Iya, Mau dimasak apa? dimasak enak deh pokoknya. Beneran? Beneran. Tapi aku nanti kasih ya. Siap. Beneran ya? Beneran. Ayo, Ayo, bantu. ayo. Yuk. Dengar kata dimasakin, pendirianku jelas langsung goyah lur. Bayangin daging gurita yang kenyal, berbumbu pedas. Wah, gak bisa nolak aku. Lur, Gosong ini adalah pulau pasir yang biasanya tenggelam, sekarang muncul ke permukaan. Di sisi Pulau Rengit, daerah pegantungan Belitung ini emang jadi tempat para nelayan biasa mencari gurita. Di sela-sela karang yang tergenang air inilah rumah mereka lur. Untuk mendapatkannya emang harus sabar dan telaten lur. Gak bisa asal main tangkap pakai tangan kosong. Harus pakai alat bantu berupa tongkat dengan besi pencukil kayak gini. Terus kita intip satu-satu lubang karangnya. Kalau ada tanda kehidupan, kita masukkan besinya dan kita sodok-sodok pelan. Nah, ini dia mulai keluar. Hap, kena lur. Widih, panjang banget kakinya lur. Badannya berwarna putih pucat, samar mengikuti warna pasir. Kepalanya memang terlihat lebih kecil, tapi jangan salah, tentakel atau kakinya itu panjang-panjang banget. Kalau dilihat dari warnanya, memang jadi agak pucat keabu-abuan gitu lur. Jadi tanda kondisi stres atau lemas setelah ditangkap. Oh iya, gurita jenis lengan panjang ini memiliki daging yang lebih alot dibandingkan gurita batu pada umumnya. Makanya jenis gurita ini sering dicari warga setempat untuk dijadikan umpan mancing ikan lur. Dapat satu, Dul. Wes, mantap. Mantap. Hari ini beruntung banget lur. Aku dan Yuk Siti bisa dapat bahan kelas dunia secara gratis di alam Belitung. Yuk, kita masak jadi hidangan lezat lur. Ye zamanmu lur. Konon katanya, sejak ribuan tahun lalu, orang Yunani sudah menganggap gurita sebagai makanan berkelas. Buktinya, banyak ditemukan lukisan gurita di guci-guci keramik kuno mereka. Bagi mereka, gurita itu hadiah dari dewa laut yang rasanya lezat. Geser dikit ke Asia, tepatnya di Jepang nih lur. Di sana, gurita atau taco itu udah kayak makanan pokok.
Dari yang mentah dijadiin sashimi sampai yang dibikin bulat-bulat kayak takoyaki. Bahkan bagi para samurai dulu, makan gurita itu dipercaya bisa bikin tubuh kuat dan gesit karena kandungan taurinya yang tinggi. Tapi gak semuanya suka lur, ada fakta uniknya juga. Di beberapa negara barat, gurita sempat dianggap sebagai devil fish atau ikan iblis. Mereka takut karena bentuknya yang aneh dan sering dikaitkan sama monster laut kraken. Jadi buru-buru dimakan, dilihat aja udah merinding lur. Tapi sekarang udah beda cerita yo. Koki-koki kelas dunia justru berlomba-lomba mengolah gurita jadi hidangan bintang 5 yang mahal harganya. Dul, udah yuk kita olah aja. Oh, ayo yuk. Yuk. Asik, bahan-bahan masaknya udah pada lengkap nih lur. Ada nanas segar, bawang merah dan putih, cabai rawit merah, jahe, serai, santan, ketumbar, dan gak lupa bumbu rempah kering berupa jinten, kayu manis, cengkeh, biji pala, dan kapulaga. Semua bumbu ini bakal dimasak bersama gurita dan pampi alias kue tio khas dari Belitung yang teksturnya lebih tebal dan kenyal. Sebelum dimasak, gurita perlu dipukul-pukul dulu tentakelnya kayak gini lur, biar empuk. Selagi aku mengempukkan daging guritanya, Yuk Siti menyiapkan nanasnya dulu yo. Wah, kalau ada nanas di setiap masakan gini, dijamin tambah seger yo. Oh iya, di setiap hewan moluska ini terdapat harta karunnya nih lur. Yuk, si tintanya. Kita ambil dari bagian mantel atau kepalanya pelan-pelan yo. Hati-hati, jangan sampai kantong tintanya pecah duluan di dalam. Nah, ini dia. Kantong kecil berwarna keperakan ini lanjut kita pisahkan dulu. Tahu gak lo, tinta gurita ini adalah penyedap rasa alami. Rasanya gurih, asin, dan umami banget. Ini dia teknik rahasia biar si gurita makin empuk dan gak alot saat dimasak. Setelah gurita dicuci bersih, taburkan baking soda secara merata. Terus remas-remas dagingnya, pijat terus biar sodanya meresap ke dalam pori-pori kulitnya lur. Soda kue ini sifatnya basah lur. Dia bakal membantu memecahkan ikatan protein dan serat otot gurita yang keras. Jadi semacam pelunak alami yo. Yuk, kue tionya direbus dulu nggak? Direbus dulu sama tintanya. Oh, biar gitu? warnanya cakep Dul. Oh, ya yuk. Jelasin, aku rebusin. Oke. Sambil nunggu guritanya makin empuk, sekarang aku lanjut dulu rebus tinta gurita dengan si pampinya ini. Tambahkan batang serai biar aroma amisnya berkurang. Selagi aku merebus pampi, Yuk Siti juga sibuk menyiapkan bumbu rempahnya yo. Bawang merah, bawang putih, cabai, bumbu rempah kering, dan ketumbar. Semuanya diulek sampai halus yo. Biar makin enak, tambahkan garam secukupnya. Lalu ulek terus ya, Yuk Siti. Kalau sudah halus, tandanya si gurita siap untuk dimasak. Dul, udah Dul. Udah yuk. Nah, udah jadi hitam tuh anunya. Oke, mantap. Ini bumbunya nih. Pas banget nih lur, si pampi rebus tintanya udah jadi. Dan bumbu ketumbarnya juga siap untuk dimasak. Ini santannya, Oke. aku masukkan dulu ya. Tuang santan untuk kuahnya biar makin gurih yo. Tambahkan lagi si bumbu halus ketumbarnya. Kalau mau kuah yang banyak, tinggal tambahkan air sesuai selera yo. Wih, udah mendidih nih lur. Baru tambahkan lagi si potongan nanas segarnya.
Dan si bintang utama gurita yang sudah direndam sudah kue. Tinggal dibilas sebelum dimasukkan ke dalam kuali masakan. Ayo yuk Siti, bantu aduk-aduk kuahnya selagi guritanya berenang nih. Dan ini dia, pampi tinta gurita bumbu ketumbar sudah jadi lur. Tentakel dari guritanya ini jelas menggoda buat disantap lur. Enaknya yo dimakan langsung panas-panas pas dari kualinya gini. Wih, sekali gigit langsung putus lur. Empuk banget dan tekstur kenyalnya masih tetap ada. Gak alot sama sekali. Apalagi ini dimasak sama kuah bumbu ketumbar dan tinta si guritanya sendiri. Rasanya makin gurih, umami pokoknya. Empuk banget, Dul. Makan enak tapi tetap sehat. Karena gurita ini gak cuma lezat, tapi juga kaya manfaat. Perut kenyang, hati pun senang. Bisa kosong?